tanah dan mengusahakan di atas tanah milik Allah. Karena gue jual lagi gratis, kau tiba keluar. Kau punya anak cucu mau tidur tinggal di mana? Kalau ada jual tanah. Saya lanjut. Pada saat kita hidup di atas tanah milik Tuhan ini, warga baptis harus berani mengatakan kebenaran untuk membela kehormatan kemanusiaan kita dengan mengatakan, kami bukan OPM, bukan separatis, bukan makar, bukan KKB. Katakan kepada penguasa Indonesia bahwa sebelum Indonesia datang di tanah ini, di tanah pusaka, lalu kami di Papua, leluhur kami tidak tahu mitos-mitos OPM, separatis, makar, dan KKB. Para misionaris asing juga tidak tahu kata OPM, separatis, makar, dan KKB. Dalam kitab suci Alkitab juga tidak tertulis kata OPM, separatis, makar, dan KKB. Kami manusia bermartabat yang hidup di atas tanah pusaka kami. Kami bukan KKB, separatis, makar. Hargai kami sebagai manusia. Jangan merendahkan martabat kemanusiaan kami di atas tanah leluhur kami sendiri. Hargai dan hormati kami sebagai manusia. Kami pun hargai dan hormati Anda. Sekali lagi saya menegaskan, leluhur kami tidak mewariskan nama kami dengan mitos KKB, separatis, makar. Orang tua kami tidak menyebut kami KKB, separatis, makar. Tuhan kami tidak menyebut kami KKB, separatis, makar. Misioner asing tidak mitoskan kami KKB, separatis, makar. Pemerintah Indonesia, TNI Polri sebagai kolonial modern, jangan mendirikan kerajaan dan pemerintahan iblis di atas tanah leluhur rakyat dan bangsa West Papua dengan memproduksi mitos-mitos yang sangat tidak pantas atas hidup kami. Kita tahu, kami tahu, mengerti dan sadar bahwa pemerintah Republik Indonesia, TNI Polri memang berniat buruk untuk memusnahkan rakyat dan bangsa West Papua dan ingin menguasai tanah dan sumber daya alam serta merampok, mencuri emas di atas tanah kami. Jangan dengan cara kolonialisme, kekayaan, kekerasan yang merendahkan martabat kemanusiaan kami. Jangan berikan kami sekali lagi, jangan berikan nama kami KKB, separatis, makar. Harus dihentikan. Perbuatan itu secara iman sangat berdosa dan secara etika itu sangat salah. Sebelum 1 Mei 1963, penguasa Indonesia, TNI Polri menduduki dan membangun kerajaan dan pemerintah kekerasan di Papua. Rakyat dan bangsa Papua ada kehidupan bersama Tuhan tanpa sebutan nama KKB, separatis, makar. Mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu diproduksi penguasa Indonesia dan TNI Polri. Mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu milik penguasa kolonial modern Indonesia. Mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu bagian dari memperlebar dan memperluas kerajaan kekerasan dan kejahatan di bumi Papua. Karena mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu belum pernah dan hidup di tanah Melanesia sejak tanggal 1 Mei 1963. Barang ini saya ulang-ulang karena barang itu penting, kita harus lawan. Tidak boleh, tidak benar. Bagaimana umat Tuhan dikasih KKB terus ditembak seenaknya saja? Itu gereja baptis mau itu? Saya mau tanya ini, apakah gereja baptis setuju kalau Anda disebut KKB? Tidak. Tidak. Separatis? Tidak. Makar? Tidak. Ya, makanya saya sampaikan sambutan momentum yang kalian sudah buat bagus ini, supaya semua orang harus dengar. Ya, pemerintah harus dengar. Pemerintah Republik Indonesia harus dengar. Bahwa ini negeri kami, ini tanah kami. Kami bukan tamu di sini. Tidak boleh. Kalau mau datang mau memperbaiki kehidupan ekonomi silakan. Tapi jangan dengan membunuh kami. Jangan dengan mitoskan kami KKB, separatis, makar, OPM. Tidak boleh. Hari ini kita kubur kata-kata itu. Mulai hari ini kita kubur. Melalui sambutan ini kita harus kubur. Warga baptis harus punya bilang, kami bukan KKB. Harus katakan di mana-mana. Kami bukan makar. Kami bukan separatis. Ini negeri kami, ini tanah kami. Yuk datang silakan.
Boleh memperbaiki kehidupan ekonomi boleh, tapi dengan mitoskan kami tidak boleh. Yang kita harus di depan mata gereja baptis, rakyat Papua dibantai seperti hewan dan binatang oleh penguasa Indonesia dengan seenak perut, pikiran dengan ringan tangan, tanpa merasa bersalah dan berdosa. Kuasa iblis berjalan di siang bolong dan berjalan telanjang di waktu ke waktu sejak tanggal 1 Mei 1963 sampai hingga 2020. Ini kehidupan kita yang tidak normal, sangat buruk. Kehidupan yang penuh dengan kegelisahan dan ketakutan di atas tanah pusaka kita. Di depan mata kita, operasi militer diduga sejak 2 Desember 2018 sampai memasuki tahun 2020. Dan 2 bulan lagi kita memasuki tahun 2021. Di depan mata kita, saudara-saudara kita diduga mengalami penderitaan. Ada yang ditembak mati dari TNI, ada yang mati di hutan karena kelaparan, ada yang tinggalkan kampung halaman mereka. Di depan mata kita ada operasi militer sedang berlangsung di Intan Jaya. Di depan mata kita pendeta Yeremias Salembani tewas ditembak TNI. Di depan mata kita Rupinus Tigau, gembala Katolik, ditembak mati kemarin oleh TNI tanggal 26. Kematian misterius generasi muda dari waktu ke waktu. Kejahatan apa terjadi di atas tanah Papua ini, pusaka ini? Siapa yang melakukan kejahatan, kebiadaban, kekejaman, dan tindakan barbar di atas tanah leluhur? Belulang dan roh-roh leluhur dan bangsa Melanesia. Martabat kemanusiaan kita direndahkan dengan tindakan rasisme. Tanah kita dirampas dengan seenaknya saja untuk membangun instalasi militer, untuk remiliterisasi, atau kembali Papua dijadikan daerah operasi militer. Ini kejahatan yang perlu dilawan dengan doa dan cara-cara cerdas. Kita juga hidup dalam kehidupan ketidakadilan, yaitu penguasa Indonesia sibuk membela Rohingya, Palestina dan Bosnia, tetapi kekejaman dan kekuasaan dalam rumahnya sendiri semakin meningkat. Ada pembiaran kekejaman yang terus meningkat tajam. Pada 27 Oktober 2007, kekuatan TNI Polri dan Marinir menghalangi dan melawan hati nurani para mahasiswa dan juga hati nurani rakyat Papua. Dewa damai Papua di mana-mana dan dari waktu ke waktu diperhadapkan dengan kekuatan dan kekerasan negara dan yang anti demokrasi, anti keadilan, anti kebenaran dan anti kedamaian. Kemarin kita lihat mahasiswa demo dihalangi pasukan yang begitu kekuatan negatif. Ini tidak normal. Gereja Baptis West Papua tidak akan tinggal diam dan membisu, bahkan tidak akan membiarkan kaum barbar ini membuat kekacauan di tanah pusaka kami dan membantai orang asli Papua sebagai umat Tuhan. Warga Baptis West Papua dari Sorong Merauke patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat pertolongannya. Gereja Mahkamah Injil di tanah Papua, Kingmi, Gereja Injil di Indonesia, GIDI, Persekutuan Gereja Yesus Papua telah menjadi anggota resmi Konferensi Gereja-Gereja Pasifik, dan Gereja Kristen Injili di tanah Papua telah menjadi anggota tertua. Jadi warga Kingmi, GKIP, warga GIDI, warga Baptis West Papua patut berterima kasih kepada GKIP, GKI tanah Papua atas dukungan rekomendasinya. Maka Kingmi, GKIP, GIDI dan Baptis West Papua kembali berada bersama-sama dalam keluarga dalam rumah keluarga besar Melanesia di Pasifik. Mari mata kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, mata kita dengan damai hidup bersama keluarga Melanesia dan Pasifik. Tepuk tangan. Perubahan besar. Dulu kita diasingkan. Kita dibawa keluar dari keluarga besar Melanesia, keluarga besar Pasifik. Tapi GKI di tanah Papua kami harus sampaikan terima kasih karena dia pendiri PCC, Konferensi Gereja-Gereja Pasifik, mengundang dan mengajak kami bertiga sudah menjadi anggota resmi Dewan Gereja Pasifik. Tepuk tangan lagi. Warga Baptis West Papua juga patut memuji Tuhan dan berterima kasih kepada 4 pimpinan gereja di tanah Papua,
Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pendeta Rikus Mofu MTH, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pendeta Dr. Beni Giai, Presiden Gereja Injil di Indonesia, Pendeta Dorman Wandi Pos TH, dan Presiden Persekutuan Gereja Baptis West Papua, Dr. Sokratus Yoman. Karena 4 pemimpin gereja telah membuat atau mengukir sejarah di atas tanah ini dengan membentuk rumah besar, honai besar, perahu besar, yaitu Dewan Gereja Papua. Betul. Saya mau sampaikan, Dewan Gereja Papua itu hanya ada dalam negara merdeka. Dewan Gereja Papua itu biasa didirikan dalam negara merdeka. Tapi luar biasanya adalah 4 pimpinan gereja ini berani membentuk Dewan Gereja Papua padahal West Papua belum merdeka. Karena kami sekolah, jadi kami mengerjakan itu. Kalau tidak sekolah kami tidak ini, tapi kami sudah bersekolah jadi. Jemaat Tuhan, sekarang Dewan Gereja Papua hari ini kita dirikan. Rumah bersama, honai bersama, perahu bersama. Di dalamnya siapapun tidak akan sentuh Dewan Gereja Papua. Catat baik-baik, siapapun tidak akan sentuh namanya Dewan Gereja Papua. Dan itu lembaga ilahi, bukan lembaga manusia. Siapapun dia, kekuasaan negara tidak akan dari dalam rumah ini, ya. Karena 4 pimpinan gereja telah membuat atau mengukir sejarah di atas tanah ini dengan membentuk rumah besar, honai besar, perahu besar, yaitu Dewan Gereja Papua, West Papua Council of Churches, WPCC. Dari rumah besar ini, ya, dari rumah besar dan rumah bersama ini, semua penderita rumah Tuhan, tetesan darah cucuran dari mata ditampung, dikomunikasikan, didoakan dan disampaikan kepada Konferensi Gereja-Gereja Pasifik, Dewan Gereja Dunia, dan juga kepada penguasa Indonesia. Rumah besar dan rumah bersama bagi seluruh rakyat Papua telah lahir pada tanggal 31 Januari 2020 dan dideklarasikan di lapangan Stade Sentani pada hari Injil KS 165 pada 5 Februari 2020. Bukti perhatian dari keluarga besar dari Konferensi Gereja-Gereja Pasifik menyerukan doa puasa dari Sekretaris Jenderal Pendeta James Bakwan sebagai berikut. Doa puasa 40 hari dari tanggal 28 Oktober sampai 6 Desember 2020 dengan tema kelaparan tentang kebebasan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian di West Papua. Ada teman-teman sekarang PCC, Pacific Council of Churches. Gereja PCC, Gereja Pasifik itu terdiri dari 18 negara, termasuk Australia dan juga New Zealand. Dari Sekretaris Jenderalnya sudah menyerukan untuk kita doa bersama tentang kelaparan, kehausan, keadilan, kedamaian, dan kebenaran di tanah Papua. Diserukan pada tanggal 28 mulai hari ini, 28 hari ini untuk doa puasa sampai 6 Desember 2020. 40 hari warga baptis pulang dengan cara dan gaya kalian di mana saja. Silakan ya berdoa tentang bagaimana harus ada keadilan di sini, harus ada kebenaran, harus ada perdamaian di tanah ini. Teman-teman Dewan Gereja Pasifik sudah berdiri bersama kami untuk kita meringankan beban penderitaan dan kesulitan kami hari ini. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Para momentum dan juga saya sebagai Presiden Persekutuan Gereja Baptis Papua melihat dan menyaksikan rakyat bangsa Papua dari Sorong Merabuka dengan suara mayoritas bulat menolak pembentukan otonomi khusus Jilid 2. Menikapi ini, Dewan Gereja Papua sudah menyatakan otonomi khusus sudah mati. Posisi kami sudah jelas, karena otonomi khusus 2001 itu terbukti mesin pembunuh dan pemusnah penduduk asli Papua. Sebaliknya dalam era otonomi khusus, pembangunan basis-basis militer yang lebih sukses di tanah Papua, bukan manusia yang dibangun. Pada momentum historis ini, saya menyerukan dan meminta kepada seluruh warga baptis Papua dan Sorong Merauke dengan teguh dan kuat berdoa untuk perjuangan rakyat bangsa Papua melalui wadah politik resmi yaitu United Liberation Movement West Papua (UMWP). Karena rumah besar ini lahir setelah 50 tahun lebih dalam perjuangan yang terpecah belah
dan berkelompok-kelompok. Seluruh warga baptis wajib dan bersama-sama menjaga UMWP. Warga baptis juga berkewajiban dukung dalam doa perjuangan Tentara Pembebasan Papua Barat, Komite Nasional Papua Barat, dan berbagai bentuk gerakan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan harapan Papua Barat merdeka dengan cara-cara damai, terhormat, lobby, dan diplomasi yang bermartabat. Mendoakan para pejuang Papua Barat merdeka melalui UMWP, TPNPB, KMPBB bukan berdosa. Ingat, bukan berdosa. Ingat. Ya. Para pejuang ini memperjuangkan nilai keadilan. Tadi Pak Wasekjen satu ada singgung. Itu orang kadang-kadang bilang itu bikin kacau, tapi itu bilang itu gembala yang baik. Ya, begitu tadi ya Pak. Ya, saya senang karena gembala mengerti itu. Jadi. Para pejuang ini memperjuangkan nilai keadilan kebenaran untuk nasib masa depan sebuah bangsa yang merdeka dan lebih baik dan lebih damai. Dukung mereka dalam doa karena Tuhan Yesus Kristus tidak melarang West Papua merdeka. Ingat itu, baik-baik. Ya. Alkitab tidak melarang West Papua merdeka. Gereja Baptis tidak melarang West Papua merdeka. Kekristenan tidak melarang West Papua merdeka. Dewan Gereja Papua tidak melarang West Papua merdeka. Konferensi Gereja-Gereja Pasifik juga tidak melarang West Papua merdeka. Dewan Gereja Dunia juga tidak melarang West Papua merdeka. Tetapi yang dilarang Tuhan, dilarang Alkitab, dan dilarang gereja, dilarang hukum Tuhan ialah jangan membunuh dan mencuri. Amin. Ini sudah jelas. Alkitab sudah jelas. Firman Allah sudah jelas. Kok bagaimana berbeda ideologi kok ditangkap, ditembak? Ini kurang. Saya menyerukan warga West Papua juga mendukung dalam doa dan memberkati pemerintah Vanuatu, negara-negara Pasifik, negara-negara Malaysia, negara-negara Pasifik, dan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik. Berdoa memberkati saudara-saudara di Indonesia dan seluruh dunia yang mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua melalui wadah politik resmi UMWP. Dari kekejaman dan kekerasan negara pemerintah Indonesia yang digambarkan dalam sambutan ini didukung dan diperkuat oleh Profesor Frans Magnus. Saya mau baca ini. Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Teisi Yelowai dalam mobil dan ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus. Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua meski tidak dipakai senjata. Ini kata Frans Magnus. Sementara Pastor Frans Lisut mengatakan begini. Dia mengatakan begini. Papua tetaplah luka bernanah. Sebelum dia berangkat dia katakan dalam bukunya, Papua tetaplah luka bernanah. Karena kekerasan yang dilakukan TNI Polri, Pastor Frans Lisut mengatakan itu, Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia. Dalam situasi Papua seperti luka membusuk dan menanah ini, perdamaian di Papua tidak dapat terwujud dalam suasana ketidakadilan. Kedamaian tidak dapat tercipta dalam iklim ketidakbenaran dan kemunafikan. Perdamaian tidak bisa terbangun sepanjang masih terjadi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan diduga dan Intan Jaya dan di seluruh tanah Papua. Perdamaian di Papua tidak bisa diwujudkan dengan slogan-slogan kosong yang tertulis pada spanduk di jalan-jalan, di depan kantor dan di mana saja di tanah Papua. Seperti damai itu indah. Sementara yang membuat slogan itu masih saja melakukan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua atas slogan NKRI harga mati dan demi kedaulatan dan keamanan nasional. Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terpanjang dalam sejarah yang dilakukan penguasa Indonesia harus diakhiri. Jalan penyelesaian yang lebih berkeadilan perdamaian harus ditemukan. Maka persekutuan gereja-gereja West Papua menyambut baik dan mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
pada 30 September 2019 untuk bertemu dengan kelompok pro-referendum atau UMWP. Karena itu warga baptis West Papua mendukung pemerintah Republik Indonesia segera menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang sudah ditemukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu sejarah dan status politik integrasi Papua ke dalam Indonesia, kebebasan negara dan pelanggaran HAM berat sejak 1965 belum ada penyelesaian, dan juga diskriminasi marginalisasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pada persoalan Papua sulit ditutupi dengan berbagai bentuk manipulasi dan rekayasa. Persoalan Papua adalah masalah martabat kemanusiaan, keadilan dan kesamaan derajat, serta hak hidup dan hak politik suatu bangsa, yaitu bangsa West Papua. Persoalan Papua adalah masalah universal yang berdimensi internasional, bukan persoalan domestik internal Indonesia. Oleh karenanya, dalam penyelesaian 4 akar persoalan dan kompleksitas permasalahan di Papua, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah RI Republik Indonesia, UMWP duduk setara untuk perundingan damai tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral, seperti penyelesaian kasus RI GAM Aceh di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sambutan ini saya sampaikan atas petunjuk dan perintah Gembala Agung, Guru Agung, Mesias Anak Allah yang hidup, Raja Damai, pemilik umat Tuhan. Ada penugasan dan mandat dari Tuhan Yesus Kristus untuk menjaga dan mengembala gerejanya. Tuhan Yesus Kristus berkata pada Simon Petrus dan kepada saya, Dr. Sokrates Soman. Tuhan kasih tahu juga Simon Petrus, saya juga terus kasih tahu saya juga hari ini. Jadi jangan pikir itu sudah lama saya juga hari ini. Tuhan Yesus bilang begini, apakah engkau mengasihi aku? Pak Sokrates Soman, Pak Dr. Soman, Presiden Baptis, apakah engkau mengasihi aku? Dia kasih tahu hari ini. Saya bilang, kita membangun kerajaan Allah dunia di atas itu maksud saya. Bukan dengan ada gawan-gawan di sana. Tuhan Yesus bilang, Pak Sokrates, Pak Dr. Roman, Presiden Gereja Baptis West Papua, apakah engkau mengasihi aku? Saya bilang, ya siap, saya mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa jadi? Barang apa begitu? Lalu, Tuhan Yesus bilang begini, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Kalau kau mengasihi aku, Ayaman mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, lindungi, jaga, pelihara. Dari pengejaran TNI Polri yang disebut separatis Makarope, kamu jaga mereka baik-baik. Itu Tuhan Yesus bilang saya hari ini. Apakah saya salah? Hah? Salah kah? Salah kah benar nih? Hah? Kalau salah ya, itu kamu urusan sendiri. Saya urusan dengan Tuhan. Ya. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, warga baptis yang mulia dan terhormat, para pendiri gereja, pahlawan iman, tokoh-tokoh gereja dan generasi penerus yang Tuhan Yesus kasihi. Yang tadi disebut dalam lagu ada pemimpin-pemimpin gereja yang sebut nama dari yang pertama, kuhoya sampai, wah tidak ada benda kah? Wah kak, bagaimana nih bikin kuhoya ini bikin inti saja, pemasuk dengan rombongan ini bikin inti saja ini. Tapi luar biasa kok, jadi hebat kuhoya. Lalu Pak Wenda satu orang, Pak Yenengga saja. Tapi sudah diambil oleh kuhoya lagi, nah sekarang. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Saya sudah sampaikan pesan dalam momentum yang resmi ini. Tegas, jelas dan terang kepada pemerintah Republik Indonesia. Oleh Presiden Persekutuan Gereja Kristen Papua, Dr. Sokrates Soman. Jelas. Kalau ada yang bertanya silakan, Panglima kah, Kapolda kah, Presiden kah, BIN kah, Kapolres kah, silakan tanya saya. Saya akan bertanggungjawabkan.
Karena ini negeri kami, ini tanah kami, tanah pusaka kami, tanah leluhur kami. Tidak ada orang yang mengganggu kami di sini dengan alasan apapun. Saya hanya salah satu seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di atas tulang belulang, tetesan darah dan cucuran air mata umat Tuhan di tanah Melanesia ini. Saya sekali lagi saya mau bilang, saya hanya salah satu seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru atas tulang belulang, tetesan darah dan cucuran air mata umat Tuhan di tanah Melanesia ini. Akulah suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Karena itu, saya berseru kepada semua orang yang berniat mulia dan suci, yang berjuang untuk mengakhiri penderitaan, tetesan darah cucuran air mata umat Tuhan di tanah surga kecil yang jatuh di bumi ini. Berjuanglah dengan kebenaran, berjuanglah dengan keadilan, berjuang dengan cara-cara bermartabat dan jalan damai. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32. Kedaulatan yang paling hakiki dan fundamental adalah kedaulatan pribadi yang pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu manusia dijadikan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia siapapun dan latar belakang apapun tidak boleh direndahkan martabat kemanusiaannya dan dirampas kedaulatannya dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan kedaulatan NKRI. Gembala umat Timur Leste, Uskup Belo, dapat menginspirasi dan juga menguatkan dan meneguhkan saya dan kita semua. Ini terakhir saya kutip. Dalam realita, kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, negara akan memihak pada person, karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional. Akhirnya, biarkanlah kata-kata dan kalimat-kalimat yang ada dalam sambutan pendek pada momentum bersejarah ini tetap berdenyut dan berseru-seru untuk menembus tembok-tembok keangkuhan dan meruntuhkan benteng-benteng kekerasan dan kekejaman penguasa, dan juga menjadi seperti cahaya bintang kecil di dunia ini. Selamat merayakan HUT Injil ke-64 pada 28 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian sambutan resmi yang disampaikan atas nama warga baptis seluruh tanah West Papua dari Sorong sampai Merauke, yang disampaikan oleh Presiden Persekutuan Gereja Baptis West Papua, Dr. Sokrates Sofia Yoman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Sambutan ini silakan ikut di dalam Facebook, WA dan tadi sudah beredar. Sebelum Bapak ke sini sudah beredar ke Bapak Sekretaris Jenderal, sudah sebarkan, sedang dibaca di mana-mana, dan mereka sampaikan terima kasih, dan mereka bilang terima kasih karena Gereja Baptis selalu menjadi berkat. Luar biasa kata itu. Saya kembalikan waktu kepada Pandu Ibadah untuk menyambut itu. Sekaligus ini setelah itu baru saya berdoa sebentar. Ya, Pak Ketua Wilayah, datang sambut yang lain dulu, baru nanti saya berdoa sekaligus. Jangan ada barang di luar baru berdoa, tidak boleh. Yang penting sambutan ini sudah turun, jadi kamu sebarkan saja ke sana kemari. Kamu punya acara di sini, jadi saya Bapak gunakan di sini. Kamu punya tempat bagus ini, kamu bikin jadi. Ya, tempat bagi kalau tahu itu udah tengok komentar. Wah, terima kasih Tuhan berkati, dan Pak Ketua Wilayah silakan atur kami. Selamat hari Minggu. Hari Minggu kan ada apa? Oh? Kalau kamu perbaiki sendiri kalau orang tua salah.
Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Itulah suara gembala. Gembala yang lain diam, gembala lain pergi. Gembala yang selalu terima dan bicara tentang umat. Luar biasa, terima kasih Bapak Presiden Baptis, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ini momen yang luar biasa yang Bapak sudah sampaikan. Sehingga ini memulainya setiap tanggal 28 itu adalah kewajiban wilayah Pura lakukan kegiatan seperti ini. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Dan kesempatan inilah akan sampaikan suara kenabian. Dalam hati Bapak Ibu Saudara, Bapak Presiden akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau hadir di tengah-tengah orang tua kami. Engkau nyata di tengah-tengah bangsa kami di tanah Papua, lebih khusus di tengah-tengah orang Lani. Engkau telah menyatakan diri bahwa Engkau ada. Engkau berkuasa. Itu yang kami belajar hari ini. Itu yang kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami juga punya tanggung jawab. Kami juga punya kewajiban. Kami juga punya diberikan tugas untuk sampaikan Injil yang memerdekakan itu, Injil yang membebaskan itu, Injil yang mendamaikan itu kepada saudara-saudara yang lain yang belum mendengarkan tentang keselamatan, tentang nama Yesus itu. Terima kasih atas firman Tuhan yang tegas, yang mengingatkan kami supaya kami juga menyatakan Injil itu dengan doa, dengan dana, dengan daya. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Wenda yang sampaikan firman Tuhan dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kemana?